Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Banyak orang bertanya begini, Pak, sebenarnya aku ini sedang ngadepin masalah apa? Sebenarnya ada masa depan, ada pengharapan nggak sih? Banyak orang sedang mempertanyakan masa depanku nanti seperti apa? Apa benar aku ini nanti hidup berguna, hidup bahagia, hidup tenang? Apapun yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita itu seperti apa. Keputusan kita hari ini akan menentukan masa depan kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Ketika kita dicintakan Tuhan, kita ngikut Tuhan, kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjanji Tuhan akan berikan masa depan. Karena Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang penuh pengharapan di masa yang akan datang. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi setan selalu merancangkan rancangan yang selalu ingin menghancurkan kita dan membinasakan kita. Kita di dalam Tuhan, kita pasti menghadapi persoalan masalah apapun itu. Pasti kita ini tidak lepas dengan namanya persoalan dan masalah. Yang jadi masalahnya, kapan masalah itu selesai, ujungnya sampai mana, terus maksud dan tujuannya Tuhan itu apa dari setiap apa yang kita hadapi hari ini. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita memilih hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan janji Tuhan akan berikan kita ini hidup yang penuh pengharapan. Kita akan memiliki masa depan yang dijanjikan Tuhan. Dunia boleh kacau hari ini, dunia boleh orang berpikir ke depannya akan ruwet, akan rusak, akan bikin pusing, akan nggak jelas. Tapi ketika kita ini di dalam Tuhan, masa depan kita itu jelas bersama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu tinggal di dalam hati kita. Dia menuntun kita, Dia mengurapin kita, Dia membimbing kita. Apa yang perlu kita takutkan? Hari ini orang sedang menghadapi masalah ruwet mungkin. Ada beberapa orang yang benar-benar dalam kondisi yang terjepit, nggak tahu lagi jalan keluar. Udah putus asa, rasanya nggak punya kekuatan lagi, sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah Tuhan masih memberikan kekuatan? Tuhan masih memberikan kekuatan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tinggal di dalam hati kita, Dia menyertain kita, Dia mengurapin kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan? Harusnya tidak ada. Harusnya hidup kita semakin hari semakin berjalan seperti yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Semakin kita berjalan dalam ketepatan ilahi, semakin kita ngikutin apa yang Tuhan mau, semakin manifestasi Tuhan menyatu dalam kehidupan kita. Loh, kita harusnya berjalan dipimpin Tuhan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kebingungan. Ketika kita coba ngandalin kekuatan kita sendiri, kita bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus pada kekuatan kita sendiri. Ujungnya apa? Jadi bingung, resah, takut, bimbang, ragu, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah hidup seperti itu, artinya kita ini nggak hidup dipimpin Tuhan, hidup dipimpin daging. Kita hari ini harus belajar melihat sampai kedalaman batin kita ini. Sesungguhnya hidup kita ini berada di pihak Tuhan apa tidak? Hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Di Mazmur 37 ayat yang ke-37, perhatikan baik-baik. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Orang yang tulus, orang yang jujur. Orang yang tulus itu ngomong apa adanya. Apa yang di dalam hatinya itu yang dikatakan, itu yang dilakukan. Orang yang tulus itu memiliki kemurnian hati. Orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang suka damai, pasti ada masa depan. Yang jadi masalahnya seberapa kita ini jujur di hadapan Tuhan. Lewat tindakan, perbuatan, karakter kita. Apakah benar kita ini sebenarnya orang yang murni, orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian? Apa benar hidup kita ini benar-benar suka damai? Orang yang suka damai artinya orang yang gak suka bikin ribut, suka berantem loh. Tapi kalau kita ini suka berantem, suka marah, suka gegeran, suka nyalain orang lain, artinya itu suka bikin kekisruhan. Dan orang model kayak begini jangan berharap punya masa depan. Punya musuh banyak, iya. Tapi kalau mulai hari ini kita mau belajar memiliki ketulusan dan kemurnian, memiliki hidup yang jujur dan hidup takut akan Tuhan, kita mau bayar harga hidup benar di hadapan Tuhan. Memang kita ini gak ada yang 100% langsung hidup benar, hidup berkenan, hidup kudus, itu gak ada. Ini by proses kok. Dan dimulainya hari ini. Hari ini yang hidupnya ngaco, hidupnya najis, hidupnya kotor, hidup dalam perzinahan, hidup dalam percabulan. Belajar minta kekuatan Tuhan
untuk hidup kudus dan mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini hidup untuk nipu orang lain, merugikan orang lain, bertobat balik sama Tuhan. Pikiran yang kotor, pikiran yang ngawur, belajar menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Ada orang-orang tertentu yang hidup masih dalam kepahitan, hidup penuh amarah, hidup penuh dengan luka batin, harus belajar melepaskan pengampunan. Supaya hidup kita ini didapatin tulus, hidup kita didapatin Tuhan jujur, dan hidup kita didapati menjadi orang yang suka damai, orang yang menyatakan kebenaran Tuhan, memberitakan kemuliaan Tuhan, bukan memberitakan berita palsu, berita jahat, berita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan bawa kita ke dalam level di mana hidup kita akan dibawa masuk dalam destinasi Tuhan. Dengerin baik-baik. Pastikan hari ini hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita benar, orang bisa jegal kita, orang bisa mau merencanakan kejahatan, mau menghancurkan, mau berniat buruk, atau melakukan apapun juga lah. Atau setan mau menghancurkan masa depan kita. Kalau kita ini berada, posisi kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan bela, Tuhan sendiri akan proteksi. Mungkin hari ini kau ngadepin masalah yang gak tahu jalan keluarnya, sampai benar-benar nyerah rasanya. Tapi kalau hati kita ini benar di hadapan Tuhan, kau bisa tenang dan rileks. Tahu persis bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Di Amsal 23:18, perhatikan baik-baik. Karena masa depan sungguh ada. Masa depan kita itu ada, di dalam Tuhan itu ada. Harapanmu tidak akan hilang. Dengerin hari ini. Ketika kita ini ngambil keputusan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga, artinya Tuhan kita izinkan mengontrol dan mengendalikan kita. Tuhan memberikan visi yang besar dalam hidup kita. Dan visi itu akan digenapi. Semakin kita hidup takut akan Tuhan, semakin kita ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, semakin hidup kita semakin mempermuliakan namanya. Dengerin, hari ini Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan memberikan masa depan karena visi Tuhan harus digenapi melalui hidup kita. Semakin kita menjadi orang yang bayar harga, semakin orang yang menguduskan diri, orang yang semakin memberi komitmen hidup benar di hadapan Tuhan, ambil keputusan hidup benar, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin hidup kita dalam posisi pembelaan Tuhan, posisi benar di hadapan Tuhan. Kalau posisi kita ini benar di hadapan Tuhan, siapa yang sanggup melawan kita? Siapa yang sanggup menghancurkan hidup kita? Siapa yang sanggup untuk membuat kita ini kacau dan berantakan? Tidak akan ada. Rencana Tuhan harus tetap digenapi. Rencana Tuhan akan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memulai hidup kita ini memiliki hati yang mau terus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang hidupnya takut akan Tuhan, tidak memiliki masa depan. Tetapi orang jahat tidak akan memiliki masa depan. Tetapi orang benar, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan bawa genapi untuk mencapai destinasi Tuhan, menggenapi segala sesuatu yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Masa depan kita itu sungguh ada. Hari ini engkau stres, bingung, kacau. Jangan fokus ke situ, fokus kepada tujuan Tuhan. Maksud Tuhan itu apa dalam hidupmu hari ini itu apa? Banyak orang jalanin hidup hanya sekedar menjalani hidup tanpa ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tidak heran, dia gampang mudah putus asa, mudah stres, mudah panik, mudah kacau. Fokus kita itu kepada tujuan Tuhan. Fokus kita itu kepada visi Allah yang harus kita kerjakan, yang menjadi bagian kita dan digenapi melalui hidup kita. Bukan kita fokus kepada segala sesuatu yang membuat kita bingung, membuat kacau, membuat kita lemah. Kita hari ini fokus kepada kejadian dunia hari ini. Inflasi 2023, 2024, 2025 belum jelas. Kita mau pegang apa atas apa yang ada di dunia ini? Tidak ada yang kita bisa pegang. Semuanya bisa berubah dalam waktu sekejap. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sekali Tuhan bilang, masa depanmu itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Selamanya kita akan memiliki masa depan. Selamanya kita akan memiliki harapan yang akan digenapi melalui kehidupan kita. Selama kita berada di pihak Tuhan. Bukan hidup ngawur, bukan hidup ngaco, bukan hidup sembarangan. Hidup benar
Ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin kita beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita dedikasikan hati ini sepenuhnya sama Tuhan, masa depan kita semakin jelas. Orang yang berjalan bersama Tuhan setiap hari loh, kita dari bangun tidur, melakukan aktivitas sampai kembali ke rumah, tidur kembali, kita minta dipimpin Tuhan. Ketika hidup kita dipimpin Tuhan, Tuhan akan pimpin kepada jalan menuju kebesaran. Karena Tuhan selalu akan bawa kita naik. Tetapi kalau kita ini nggak peduli dengan tujuan Tuhan, kita hidup dipimpin oleh kemauan kita sendiri, dipimpin oleh rutinitas hidup kita sendiri, hidupmu malah akan tambah ruwet, tambah kacau. Tapi semakin kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan bawa ke dalam pusat kehendaknya. Orang yang berjalan sama Tuhan itu punya masa depan. Orang yang berjalan sama Tuhan, Tuhan akan urapi, Tuhan akan sertai, Tuhan akan bimbing. Orang yang berjalan setiap hari dengan Tuhan akan memiliki masa depan. Sekalipun hari ini kelihatannya belum terlihat jelas masa depan, bahkan samar, bahkan pada momen-momen tertentu masa depan rasanya nggak ada sama sekali. Tapi ketika kita komitmen hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, semakin hari masa depan itu semakin terlihat jelas. Karena Allah kita, Allah yang setia, akan terus membawa kita pada seluruh kebenaran, akan membawa hidup kita semakin hari semakin menggenapi rencana Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di atas muka bumi. Amin. Jangan melihat apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh orang dunia. Lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Semua berita yang bukan dari Tuhan, semua informasi yang bukan datangnya dari Tuhan, selalu akan membuat kekacauan, membuat kita panik, membuat kita stres, membuat kita bingung, membuat kita susah untuk memutuskan dan memiliki damai sejahtera yang benar. Tetapi semua yang daripada Tuhan selalu membuat kita itu damai sejahtera, selalu membuat kita di bawah, hidup kudus, hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan dipromosi dan ditinggikan oleh Tuhan. Fokusmu kepada Tuhan, bukan kepada kata orang. Fokus kita kepada janji Tuhan, bukan oleh narasi dan ucapan manusia. Hanya kalau tujuannya sekedar bikin kacau, bikin keributan, bikin kebingungan, lebih baik kita jangan dengarkan. Apalagi kalau kita masih bayurani dengerin semua yang beritanya yang tidak benar, kita akan tambah kacau, bingung dan panik. Semua kejadian yang kita alami hari ini mengajarkan kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa, berpegang teguh bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita memiliki Tuhan yang setia menemani kita, membawa kita pada jalan seluruh kebenaran, dan semakin hari hidup kita semakin mempermuliakan namanya. Masa depan kita itu sungguh ada. Gak perlu khawatir. Engkau sedang ngadepin masalah apa hari ini? Masalah apapun yang kamu hadapi. Gak perlu bingung, gak perlu cemas, gak perlu ragu. Jalan terus saja sama Tuhan. Fokus saja sama Tuhan. Tuhan akan bawa kita pada pusat kebenaran untuk menggenapi visinya. Tapi kalau hati kita, pikiran kita mulai melenceng, bukan sejalan dengan Tuhan, hidup kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan akan masa depan. Padahal Tuhan berjanji, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan kita tidak akan pernah hilang. Ternyata Tuhan tetap sertai, tetap jagai, tetap lindungi. Dengerin baik-baik Mazmur di kitab Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah dengan hikmat untuk jiwamu. Makanya kita harus hidup kita ini memiliki hikmat. Hikmat dimulainya dari mana? Hidup takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hidup takut akan Tuhan, hidup mengerti kehendak Tuhan, berjalan dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Ternyata kalau kita ini memiliki hikmat yang memenuhi jiwa kita, pikiran, kemauan kita dikendalikan oleh hikmat Allah, dikendalikan tujuan Tuhan. Jika engkau mendapatkannya, kalau kita memiliki hikmat yang di dalam jiwa kita ini, di dalam hidup kita penuh dengan hikmat, engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Loh, sekarang yang jadi masalahnya, hikmat itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi Tuhan dan tinggal bersama kita. Rohnya yang tinggal bersama kita setiap hari.
ketika hikmat itu memenuhi hidup kita, makanya itu dimulai dengan pergaulan intim dengan Tuhan. Kalau engkau ingin memiliki hikmat, belajar firman, dengerin firman, renungin firman, praktekin firman, bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari. Semakin kita bergaul dengan firman, kita mulai belajar hidupin firman, kita mengambil keputusan segala sesuatu dengan firman, kita bangun keintiman dengan Tuhan, tambah hari Tuhan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Hidup kita tambah hari tak akan dibawa pada pusat kehendaknya. Hidup kita semakin hari semakin berjalan dalam ketepatan ilahi, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita semakin hari semakin berjalan dalam ketepatan ilahi, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, semakin hari jiwa kita menjadi jiwa yang dipenuhi dengan kebenaran. Dan orang kayak begini ya, kalau kita ngerti ini, masa depan dan harapan kita tidak akan hilang. Ada masa depan bersama Yesus. Ada masa depan bersama Roh Tuhan. Masa depannya penuh pengharapan. Hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini, dengerin baik-baik hari ini, yang hidupnya ngaco, yang hidupnya serampangan, yang hidupnya sembrono, yang hidupnya ngawur, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang hari ini, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Masih dalam posisi tidak benar di hadapan Tuhan, bertobat balik sama Tuhan, minta hikmat, minta pengertian, minta Roh Kudus pimpin, minta Roh Kudus urapi, biar hidup kita semakin hari semakin dibawa dalam pusat kehendaknya. Jangan sudah tahu salah masih tetap melakukan hal kesalahan dan kebodohan. Engkau bukan di pihak Tuhan. Kalau kita nggak di pihak Tuhan, ya kita nggak akan memiliki pengharapan. Wong kita di pihak Tuhan, selalu saja kita menghadapi persoalan, himpitan dan pertekanan. Apalagi kita nggak di dalam Tuhan, hidup kita malah babak belur, kacau dan berantakan. Hari ini, pastikan kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Hidup semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ngerti firman, kita bergaul intim dengan Tuhan, kita praktek kebenaran, tidak ada dalam kamus hidup kita itu kacau, bingung, stres, dan panik. Kalau hari ini kacau, bingung, stres, dan panik, tandanya ada yang salah dalam hidup kita. Hidup tidak takut akan Tuhan, hidup tidak benar seperti yang Tuhan mau. Berjalan dalam kesucian setiap hari, berjalan dalam kekudusan, berjalan hidup takut akan Tuhan, akan membuat semakin hari hidup kita didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Saya berdoa, mulai hari ini, kita menjadi orang yang ngerti firman, ngerti kebenaran. Gak pusing dengan apa kata orang, gak pusing dengan apa kata dunia, gak pusing dengan apa kata media sosial. Karena kita tenang, enjoy, relax, karena hidup kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, hidup kita meninggikan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Amin. Perjalanan hidup kita semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Perjalanan hidup kita semakin hari semakin hidup benar didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan sertai bawa kita menuju kebesaran. Hidup kita semakin menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Hari ini, benar-benar hari ini, mulai ambil keputusan. Kita berada di posisi pihaknya Tuhan. Kalau di pihaknya Tuhan, rencana setan untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita babak belur, tidak akan bisa terjadi. Karena ada proteksi dan penjagaan Tuhan. Amin. Sikap hati kita, respon hati kita, cara pandang kita harus benar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Amin. Sekarang kita mau sungguh-sungguh mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya masa depan kami sungguh ada. Ada pertolongan, ada proteksi, ada penjagaan secara ilahi, ada berkat, ada tuntunan Tuhan. Semakin hidup kita di bawah semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap orang yang mendengar firman ini diberkatin Tuhan. Akan materikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Hidup menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup. Dalam nama Yesus, jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Siapa yang nikmatin Tuhan pagi hari ini?
Angkat tangan. Bilang thank you sama Tuhan. I just want to thank you, Jesus. I just want to thank you. Enak nyembah Tuhan kan? Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Thank you for being so good. Hallelujah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Sekarang buka matanya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kalau mulutmu kerjaannya nyembah Tuhan, ya gak akan ngomel. Nyembah Tuhan enak kan? Saya bilang nyembah Tuhan itu enak daripada ngomel, daripada buntu, daripada ngeluh. Kalau lagi stres bingung, cari Tuhan. Jangan cari pendeta. Kau saja yang suci, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Nyembah Tuhan. Pak, suaraku falas, Tuhan gak peduli. Pak, aku ngomong aja falas, nyanyi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Haleluya. Mana bantu nyanyi? Korban pujian, Kau saja yang suci. Yang lain gak suci, hanya Tuhan saja yang suci. Haleluya. Terima glory. Yesus Tuhan. Oh Jesus, we love you, we love you, we love you. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau